Alhamdulillah kita habis pulang dari ganti ban mobil. Kemarin pecah, ada yang gores, entah tergores tabrak orang lain. Saatnya kita mikir lagi konten. Makan buah kita dulu. Nah, capek haus. Ya. Buah jeruknya tinggal segini. Madu santan, inilah madu santan. Ternyata dia tanpa biji ya. Guys, buahnya kayak gini nih. Nih. Ya, nih. Nyaman negareng. Batun aja rompol lima sabu. Tapi selera itu kurang rasa, kurang kepuasan ya. Uang tidak dibawa mati, apalagi punya cair di konteng ya. Alhamdulillah. Ngorok nasi kede mampu nih. Ngorok dat dulu. Alhamdulillah, kaunya jumpa lagi dengan Pak Tondro Janet Fonto TV. Wih, Pak Tondro, nah, ini Pak Tondro khas buat saya ya, bukan memang orang Janet Fonto Pak Tondro begini, enggak. Sekarang itu budaya ini sudah hilang ya. Jadi saya salah satu orang yang ingin memperjuangkannya sebenarnya kemarin dengan mendirikan KKJ awalnya kerukunan keluarga Janet Ponto, cuman ternyata ada induk pusat itu KKT punya ya. Jadi kita buat KKTJ Balikpapan ya. Dan pada saat pawai kita sempat adakan gaya seperti ini dan alhamdulillah pertama kali ikut, pertama hadir dapat juara harapan 3. Apa istilahnya Vidi Pici ya? Vidi Pici ya. Kami datang, kami ikut dan kami juara. Ya. Enggak apa-apa, jangan malu memulai sesuatu meskipun dianggap itu tidak akan pernah berhasil. Lakukan dulu baru kita bilang tidak berhasil ya. Nah sama dengan YouTube ini. YouTube ini bukan pekerjaan 1 hari 2 hari buat kita ini yang bukan public figure. Harus kerja lama sebenarnya. Kecuali kalau kita punya talent yang luar biasa, mungkin bisa kita perlihatkan. Paling bisa kita itu dari budaya juga. Karena orang-orang luar itu biasanya tertarik dengan budaya-budaya Indonesia yang aneka ragam budayanya. Tapi kita juga mencoba untuk memperkenalkan budaya-budaya kita. Jenis Ponto apa memang sih tarian asli, nyanyian asli Jenis Ponto kayaknya untuk lagu Makassar itu kurang ya. Saya nggak tahu ya apa yang asli dari Jenis Ponto. Biasanya kita hanya mengikut dari kesukuan aja, suku Makassar, jadi kita ngambilnya dari Makassar juga ya. Entah Sindril ya, tapi Sindril juga kayaknya dari Takalar ya, Goa gitu. Mungkin inilah kerjaannya orang-orang seni Jenis Ponto, bagaimana menciptakan cita rasa musik seni dan tarinya. Mungkin ada juga tapi belum diperkenalkan atau masih malu-malu kucing. Kalau saya sih tebal muka aja. Orang tua bersal gaul aja. Kenapa hidup ini hanya sekali ya? Jadi kita harus berbuat yang maksimum ya. Dalam hidup ini kita bisa maksimalkan bermanfaat untuk orang tua kita, untuk agama Islam kita, untuk saudara-saudara kita, ponakan-ponakan kita. Semoga kita bisa bermanfaat ya. Jadi setidaknya menasihati mereka, meskipun kadang itu karena dunia kita sudah berbeda, zaman kita berbeda, mereka kayaknya tidak masuk akal. Padahal mungkin bentuknya beda tapi tantangannya sama, beban mentalnya sama ya. Hanya karena kemajuan teknologi yang sekarang ini berbeda.
mereka akan rasakan perlahan-lahan seperti kita dulu juga ya, perlahan-lahan akan terasakan ya. Cuman yang saya sayangkan kalau anak muda sekarang ini tidak peduli lagi dengan pendidikan. Bagaimanapun ijazah itu penting ya, jangan pernah menyepelekan ijazah, dan enggak usah, jangan masuk-masukan seperti yang heboh sekarang ini. Pak Lurah tuh lagi kebingungan itu dengan ijazah palsunya. Saya kira semoga bermanfaat, selalulah berbuat yang sederhana saja, tetapi itu adalah karya kita ya. Menjadi diri sendiri adalah impian saya dari dulu, dari sekolah, dari SD, SMP, SMA ya. Perasaan saya tidak pernah nyontek. Nanti pada saat kuliah, karena mungkin kuliahnya agak berat, menghitung-hitung beton, menghitung pondasi, dan saya kurang paham karena memang sedikit ada masalah waktu kuliah itu, jadi kurang concern. Kayak waktu SMA itu enak sekali ya. Jadi saya SD sampai SMA saya tidak pernah tahu rasakan bagaimana itu menyontek. Kalau kuliah memang sering disuruh buka buku sama dosennya. soalnya 3 baris, jawabannya 10 lembar. Kenangan itu. Dan itulah bedanya kalau ketika kita pernah kuliah dengan tidak pernah kuliah, pasti ada bedanya. Sebodoh bagaimanapun orang yang pernah kuliah, insya Allah akan nampak ya. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kembalikan niat kita untuk kuliah itu untuk apa? Bukan untuk sekedar gagah-gagahan. Kalau orang gagah-gagahan aja, hanya ikut-ikutan, dia tidak akan dapat ya. Tapi kalau memang ada keinginannya hanya karena kondisi saja yang membuat dia tidak selesai apa dan sebagainya, tapi kalau dia sabar, insya Allah selesai, akan beda. Itulah pentingnya kuliah. Jangan pernah berkecil hati, yang penting kita punya ijazah dan asli loh.